Halo teman-teman, kembali lagi bersama Cerita Mac. Di video kali ini kita akan bahas alur film yang berjudul Scream 6. Film ini dirilis pada tahun 2023 dan merupakan lanjutan dari Scream 1 sampai 5. Dan langsung saja berikut alur filmnya. Film diawali dengan perempuan bernama Laura sedang menunggu seorang pria di bar. Kemudian setelah lama menunggu, pria tersebut pun meneleponnya, mengatakan bahwa dia sedang tersesat dan susah menemukan bar tempat janjian mereka. Laura pun keluar mencoba untuk mencari pria itu sambil berbicara lewat telepon. Kemudian ia diarahkan untuk menuju gang yang gelap dan sepi. Di sana suasananya menjadi sangat menyeramkan dan tiba-tiba ia ditusuk seorang pembunuh menggunakan topeng hantu secara brutal hingga tewas. Dan ternyata pembunuh di balik topeng tersebut bernama Jason. Dia melakukan pembunuhan itu hanya untuk melanjutkan film tentang pembunuhan yang dibuat oleh seorang pembunuh bernama Richie. Buat kalian yang tidak tahu siapa itu Richie, dia adalah pembunuh bertopeng hantu atau Ghostface di film sebelumnya. Jason melakukan pembunuhan tersebut ditemani rekannya bernama Greg. Dan kemudian Jason mendapatkan telepon dari Greg. Ketika diangkat, ternyata itu bukanlah Greg. Namun suara misterius itu mengajaknya untuk bermain. Kemudian dia diarahkan ke kulkas. Ketika dibuka, ternyata di sana ada mayat Greg yang sudah dimutilasi. Dan tiba-tiba Ghostface yang asli muncul dari belakang, menghabisi Jason tanpa ampun. Adegan berpindah ke seorang perempuan bernama Sam yang sedang melakukan konsultasi dengan psikiater. Dia mengalami trauma berat karena kejadian kelam yang menimpanya di masa lalu, yang dimana ayahnya adalah seorang pembunuh bertopeng hantu atau Ghostface. Tidak hanya sang ayah, pacarnya bernama Richie juga merupakan Ghostface dan hampir membunuh dia dan adiknya, namun Sam berhasil bertahan dan membunuh Richie. Dari kejadian itu, Sam mengkhawatirkan keadaannya dan sang adik, ditambah lagi orang-orang menuduh dirinya adalah pembunuh bertopeng hantu tersebut. Sesampainya Sam di apartemen, terlihat sangat sepi dan tiba-tiba muncul Quinn yang memberitahukan bahwa Tara adiknya pergi ke pesta bersama teman-temannya yang lain. Mendengar hal itu membuat Sam sangat marah dan segera menuju ke tempat pesta dan menjemput Tara. Di tempat pesta terlihat di sana ada Anika, Mindy, dan Chad. Melihat Tara dibawa pria yang tidak dikenal, Chad mencoba untuk melindungi Tara. Hal itu membuat sedikit keributan di sana. Dan Sam pun muncul langsung menyerang pria itu. Kemudian ia membawa Tara pulang dari tempat pesta itu karena khawatir keselamatannya, mengingat pembunuh Ghostface yang mulai bereaksi lagi. Namun Tara tidak suka dengan cara kakaknya yang sering mengekang kebebasannya. Hal tersebut pun menimbulkan perdebatan antara mereka. Dan secara tiba-tiba muncul seorang perempuan menyiram air ke arah Sam dan mengejek Sam sebagai seorang pembunuh. Hal itu membuat Sam sangat marah, namun dia ditenangkan oleh teman-temannya. Dan mereka semua pun pulang. Sesampainya di rumah, mereka melihat berita tentang kematian Jason dan Greg yang dibunuh secara sadis oleh Ghostface. Melihat hal itu membuat Sam sangat khawatir karena mereka akan menjadi target selanjutnya. Namun Tara masih saja tidak mempercayai bahwa pelakunya adalah si Ghostface. Kemudian ayah Quinn yang bernama Tuan Bailey adalah seorang polisi. Ia menelepon Sam dan memintanya untuk datang ke kantor polisi sekarang juga, karena ia menemukan identitas Sam di TKP pembunuhan tersebut. Sam pun langsung bergegas ke kantor polisi yang diikuti oleh Tara. Di tengah perjalanan, Sam mendapat telepon Richie, mantan pacarnya yang telah ia bunuh sebelumnya. Orang yang dalam telepon tersebut mengatakan akan membunuh Sam dan Tara untuk balas dendam atas kematian Richie. Dan secara tiba-tiba, Tara hampir saja tertangkap oleh Ghostface. Namun mereka bisa melarikan diri mencari perlindungan.
Kemudian mereka masuk ke minimarket berharap mendapat pertolongan dari orang-orang. Namun mereka semua dihabisi oleh Ghostface. Dan sampai akhirnya mereka bisa menjatuhkan Ghostface sehingga mereka berhasil selamat. Namun saat polisi datang, Ghostface pun menghilang tanpa jejak. Sesampainya di kantor polisi, mereka ditanyakan beberapa hal mengenai teror pembunuhan tersebut. Polisi mencurigai Sam adalah pelaku pembunuhan itu. Tidak lama kemudian muncul agen FBI bernama Kirby yang merupakan teman SMA Sam. Dan ia juga merupakan korban dari Ghostface yang berhasil selamat. Dia berniat untuk membantu Sam mengatasi teror Ghostface tersebut. Namun Sam tidak mau menerima kerjasama itu. Kemudian Sam dan Tara pun pulang. Di luar kantor polisi banyak wartawan yang sudah menunggu mereka untuk meminta keterangan. Namun muncul salah satu wartawan bernama Gail meminta keterangan tentang kembalinya Ghostface kepada Sam dan Tara. Terlihat mereka masih menyimpan dendam kepada Gail, karena sebelumnya Gail menulis tentang peristiwa mereka dengan Ghostface. Dalam tulisan tersebut mengatakan Sam terlahir sebagai pembunuh, yang membuat banyak orang berpikiran buruk tentang Sam. Adegan berpindah ke psikiater Sam yang dibunuh oleh Ghostface, dan kemudian ia mencuri data identitas Sam. Kemudian saat malam hari, Sam, Tara, dan teman-temannya yang lain sedang makan malam dan saling bercanda. Saat itu Sam mengaku kalau ia berpacaran dengan pria di sebelah apartemen mereka yang bernama Danny. Dan di sisi lain Danny melihat Ghostface di kamar Queen yang dimana Queen tidak menyadarinya. Danny berusaha memperingati Queen namun suaranya tidak bisa didengar. Ia pun menelepon Sam. Karena malu mengangkat telepon Danny di hadapan teman-temannya, Sam pun mematikan teleponnya itu. Kemudian Danny mengirimkan foto Ghostface di kamar Queen ke Sam dan yang lainnya, yang membuat mereka semua kaget dan bergegas untuk menyelamatkan Queen. Sesampainya di depan kamar Queen, Ghostface melempar mayat Queen yang berlumuran darah dan menyerang mereka semua. Chad dan Tara berhasil keluar dari apartemen. Sedangkan Sam, Mindy, dan Anika masih terjebak di dalam sana. Dan sayangnya Anika diserang oleh Ghostface yang membuatnya terluka sangat parah. Kemudian mereka pun berhasil sembunyi di kamar. Di sisi lain Danny mencoba untuk membantu mereka dengan cara mengeluarkan tangga agar mereka keluar dari apartemen tersebut. Dengan rasa takut mereka pun satu persatu menyeberang menggunakan tangga tersebut. Mindy dan Sam berhasil sampai dengan selamat. Dan giliran Anika yang terakhir. Karena dia terluka parah, ia pun kesusahan melewati tangga itu. Dan sialnya lagi, Ghostface berhasil masuk dan menggoyangkan tangga membuat Anika terjatuh hingga tewas. Keesokan harinya mereka mencurigai Ethan dalang dari semua kejadian ini. Karena ia tidak ada bersama mereka saat kejadian tersebut. Dan Ethan pun berusaha menjelaskan bahwa ia sibuk dengan tugasnya. Di sisi lain Tuan Bailey sangat sedih atas kematian anaknya Queen dan berjanji akan balas dendam dan membunuh Ghostface. Dan saat itu juga muncul Gail dan mengatakan ia sudah lama menyelidiki Ghostface dan menemukan tempat rahasia. Gail pun membawa yang lain ke tempat tersebut. Sesampainya di tempat itu, mereka melihat semua koleksi Ghostface yang menyeramkan. Dari semua barang korbannya sampai dengan kostum-kostum pembunuh Ghostface sebelumnya, termasuk ayahnya Sam. Setelah itu mereka semua merencanakan membuat perangkap untuk menangkap Ghostface dengan cara melacaknya. Kemudian Sam dan Tara sengaja jalan di taman memancing munculnya Ghostface. Dan benar saja tidak lama kemudian Ghostface pun menelepon mereka. Dan Kirby pun berhasil melacak lokasi Ghostface. Dan sialnya Ghostface malah berada di rumah Gail dan mereka pun segera menuju ke sana. Sedangkan di sisi lain Gail bersusah payah melawan Ghostface yang menyerang dirinya. Karena Gail memiliki persiapan untuk menghadapi pembunuh itu sehingga Gail berhasil memberi perlawanan. Namun tetap saja Ghostface berhasil membuatnya terluka parah.
Untungnya Sam dan Tara datang tepat waktu. Bersama para polisi, Gale pun bisa diselamatkan meskipun keadaannya sangat kritis. Karena teror Ghostface semakin menjadi-jadi, Sam dan yang lainnya bersama Tuan Bailey pun merencanakan menjebak Ghostface ke markasnya yang sebelumnya mereka datangi. Di tengah perjalanan, Mindy dan Ethan malah terpisah dengan rombongan karena tempatnya yang begitu ramai. Terpaksa mereka harus naik kereta yang berbeda. Karena bertepatan dengan Halloween, orang-orang pun menggunakan kostum horor termasuk kostum Ghostface yang membuat suasana menjadi mencekam. Mereka mengira dengan naik kereta di tempat yang ramai akan lebih aman dari Ghostface. Namun mereka salah. Mindy yang menjauh dari Ethan karena masih mencurigainya malah ditusuk oleh Ghostface dan tidak ada satu orang pun yang menyadarinya. Setelah kereta berhenti, Ethan melihat Mindy yang sudah terjatuh tak berdaya. Ia pun berusaha meminta pertolongan untuk dibawa ke rumah sakit. Sedangkan rombongan Sam yang sudah hampir sampai di markas Ghostface, sebelum masuk Sam melarang Danny untuk ikut karena dia masih orang baru dalam hidupnya. Jadi Sam belum bisa mempercayai Danny sepenuhnya. Danny pun mengerti apa yang dimaksud oleh Sam. Sesampainya di markas Ghostface, di sana ada Kirby yang sudah menunggu mereka. Dan mereka pun berpencar mempersiapkan diri untuk melawan Ghostface. Tidak lama kemudian Tuan Bailey menelepon Sam dan mengatakan ada yang tidak beres dengan Kirby. Dia sudah dikeluarkan dari agen FBI dan memiliki gangguan jiwa. Mendengar hal itu, Sam menganggap Kirby adalah sang Ghostface dan mencoba untuk keluar dari bangunan itu, namun sialnya pintu bangunan itu malah terkunci. Di sisi lain, Tara dan Chad yang sedang asik berbicara tiba-tiba muncul Ghostface dan menusuk Tara dari belakang. Namun Chad berhasil melumpuhkan Ghostface tersebut dan mereka pun bertemu dengan Sam. Dan saat mereka akan kabur, Ghostface muncul kembali namun Chad berhasil melumpuhkannya lagi. Ketika mereka hendak keluar, kali ini malah muncul dua Ghostface dan Chad mengorbankan dirinya agar Tara dan Sam bisa selamat. Namun Sam dan Tara malah terkepung oleh dua Ghostface dan untungnya Kirby muncul dan menyelamatkan mereka. Kemunculan Kirby membuat Sam sangat bingung. Ditambah adanya Tuan Bailey yang muncul mempersulit keadaan yang mana harus ia percaya. Dan sampai akhirnya Tuan Bailey menembak Kirby. Dari sini terbongkar bahwa Tuan Bailey lah dalang dari semua pembunuhan di balik topeng Ghostface tersebut. Dan lebih mengejutkannya lagi, kedua Ghostface yang bekerja sama dengan Tuan Bailey adalah anaknya sendiri, sekaligus teman mereka, yaitu Ethan dan Quinn. Di sini kita dijelaskan bahwa saat insiden di apartemen, kematian Quinn hanyalah palsu untuk menutupi identitasnya. Mereka melakukan pembunuhan tersebut untuk balas dendam atas kematian Richie yang dibunuh oleh Sam. Karena Richie merupakan anak dari Tuan Bailey dan saudara dari Quinn dan Ethan. Saat Sam dan Tara hampir dihabisi, kembali lagi Kirby menyelamatkan mereka. Dan mereka pun melakukan perlawanan dan berhasil melumpuhkan Quinn dan Ethan. Sam dan Tara pun mencoba untuk kabur, namun sialnya Tara terpleset dan hampir membuatnya jatuh. Ditambah Ethan yang bangun kembali dan siap menghabisi Tara dari bawah. Dan di atas Quinn pun siap untuk menghabisi Sam. Hal ini membuat Sam kebingungan. Kemudian Tara meminta Sam untuk melepaskannya. Dan Sam pun mempercayai Tara untuk melawan Ethan. Setelah turun, Tara pun langsung menghabisi Ethan. Di sisi lain, Sam juga berhasil membunuh Quinn dengan menembakkan pistol tepat di kepalanya. Setelah menghabisi Quinn dan Ethan, Sam pun langsung menyerang Tuan Bailey sampai pingsan. Setelah Tuan Bailey sadar, ia mendapat telepon dari Sam. Di sini Sam menggunakan kostum Ghostface dan membunuh Tuan Bailey dengan sangat brutal sama seperti Ghostface lakukan. Saat Sam dan Tara sedang duduk santai menikmati kemenangan mereka, tiba-tiba Ethan bangkit kembali dan hampir saja menyerang mereka. Dan kembali lagi Kirby bangun dan menyelamatkan Tara dan Sam. Di akhir film kita diperlihatkan kondisi Sam dan yang lainnya diselamatkan oleh petugas medis. Dan ternyata di sana Chad dan Mindy juga berhasil diselamatkan. Dan film pun selesai.
Dan itulah alur dari film Scream 6. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.